ngerti mikul dhuwur mendem jero ta gak? Cek tau krungu rek. Napa mikul dhuwur niku? Gak ngerti piye, Pak? Masa gak ngerti rek mikul dhuwur rek? Mikul dhuwur mendem jero. Udah ndak ngerti? Lah piye iki Sunan Kalijaga sing gawe? Masa sampean gak ngerti mikul dhuwur iki lho kan karo bapakmu ibumu rumah tangga. Mbahmu, buyutmu. Saiki aku takon, bapak, mbah, buyut terus nek cara Jawa sampai piro? Sampai piro? Piro? Sampai debok bosok udeg-udeg. Ana piro kabeh? 18. Jadi dari anak bapak terus mendukur sampai pengisor iku 18. Dan itu prestasi peradaban yang tidak bisa dicapai oleh bangsa manapun di dunia kecuali bangsa Jawa. Jadi mikul dhuwur itu artinya kon kudu ro asal usulmu, ojo langsung Nabi Adam tok. Anjen nenek turun Nabi Adam mosok langsung Nabi Adam, iya anjen rek. Tapi kita mikul dhuwur ngerti asal usulmu tekan ndi, ya, mengerti Tuban itu dulu bagaimana. Sehingga faltandur nafsum ma qaddamat liqad. Wahai manusia engkau wahai orang yang beriman, lihatlah ke depan, kata Allah di surat Al-Hasyr. Itu kita tidak bisa melihat ke depan kalau kita tidak berasal dari belakang. Ngono ya rek ya. Dadi nyaduk bal gak iso banter tegak mundur sik sikile lak ngoten nah. Nah, jadi kita mikul dhuwur itu artinya mengingat-ingat, menghargai, memaknai jasa-jasa dari para leluhur kita yang dekat maupun yang sangat jauh, dan kita batasi Tuban saja. Tuban itu salah satu mbahnya Indonesia, nek gano Tuban, gano Indonesia ngono rek. Gitu loh. Upama gano Indonesia, Tuban tetap Tuban loh Pak Uda. Tetap loh, tetap ono Tuban masih gano Indonesia. Jadi Indonesia itu aku takon, bangsa Indonesia dilahirkan oleh Republik Indonesia atau Republik Indonesia dilahirkan oleh bangsa Indonesia? Yang mana? Sing bapake sing di bangsa Indonesia atau Republik Indonesia? Bangsa Indonesia bapaknya apa anaknya? Bapaknya. Republik Indonesia anaknya. Jadi pemerintah Indonesia kudu mikul dhuwur nang bangsa Indonesia. Ngono ya maksudnya rek. Nek mendem jero apa mendem jero? Dipendem sing jero ngono. Mendem jero itu artinya ojo dieling-eling eleke bapak mbah biyen. Ya, ayo didoleki api. Begitu seseorang dipanggil Allah meninggal dunia, semua yang baik-baik kita ingat. Ngoten nggih? Itu namanya mikul dhuwur mendem jero. Lha saiki ada Pak Kuswoyo. Pak Kuswoyo itu dulu pemain keroncong Hawayan ya di Tuban sini. Leres mayo nggih. Leres nggih. Oke, engko pokoke dicitakno pelan-pelan cek sampean ro. Gara-gara ana negara iku pahlawan iku kudu perang sik iku apa? Sing berkarya gak tahu dadi pahlawan to? Nggih ta mboten? Angger kon biyen perang, matek, ditembak terus pahlawan. Tapi sing berkarya tukang becak setengah mati, setia becak sampai tuwek gak dadi pahlawan. Nek ana wong gede, profesor numpak sepeda ngono dimuat di koran, lah sing nggawa rengkek numpak sepeda ket enom sampai tuwek gak tau mlebu koran. Gitu ya. Jadi menurut saya Gus Plus adalah pahlawan Tuban. Menurut saya. Pahlawan itu gak ngenteni mate. Ya saiki ya pahlawan. Pahlawan adalah orang yang jasanya sangat besar. Tidak ada komponis, tidak ada pencipta lagu seluruh dunia yang karyanya jumlah maupun popularitasnya melebihi Mas Tony Kuswoyo, Mas Nomo Kuswoyo, Mas Yon Kuswoyo sama Mas Yok Kuswoyo. Aku karo Kiai Kanjeng iki ketoke kaya ngene iki nang ndi tapi gawe lagu iku paling pol ya mek 30 ya. Mulai iki lagune sampean lho, sak dulur wong papat iki lagune 923. Dadi ku gawe lagu bendino gak kok berabi. Gitu mboten? Lah 923 iku lho, kadek populer kabeh, ya ta gak? Wis sampean masih gak tahu Gus Plus zaman biyen rego conci 6 tapi mesti ora atine. Mesti tahu krungu-krungu kita mboten. Wis misale apa wis sing kon apal?
Diana, Diana kekasihku. Siji apa meneh? Kolam susu sih, engko dinyakno Kiai Kanjeng untuk lagu pertama. Apa meneh? Nusantara, apa meneh? Ke Jakarta aku. Loh, apal? Siapa? Loh, apal Majalah arek enom terus nyanyi-nyanyi ngono ingin sing bujangan. Apa susahnya? Loh, apal lho? Ya toh, kemana-mana. Ah, iki lho, wong sing nyanyi bujangan iku biasanya sing gak tapek duwe dhuwit. Telat rabi. Ngira mboten ya? Masyaallah Mas Yon, Mas Nomo delon sampean rungokno iki delon. Apal kabeh ketoke gak tak peru tapi apal. Nah saiki aja mek apal lagune Ruwa Wonge. Ngono ya? Ruwa Wonge. Mereka luar biasa dan saya ingin cerita yang Pak Bupati juga belum mendengar. Kakak beliau sulungnya namanya Tony Kuswoyo itu, tak ceritani kon kagum karo Mas Tony. Ini pengagumnya Mas Tony. Ini pengagumnya Mas Tony dan Anda tidak pernah tahu Tony Kuswoyo itu bagaimana sebenarnya. Malam hari ini kita akan buka sejumlah hal bahwa lagu Andaikan Kau Datang, roh kan Dek. Jadi kita menyangka, jadi gini, kalau orang bikin lagu supaya didengerin banyak orang, itu kan ada dua macam. Yang pertama misalnya para wali Dek ya. Para wali ku pesene iku iso awet berabad-abad dititipno arek-arek. Dititipno arek cilik misalnya Gundul Pacul. Ketoke lagu anak-anak padahal pesannya adalah kepemimpinan politik, ngono to? Apa meneh liyane jajal nek Jawa ya sadurunge kita ke Andaikan Kau Datang. Apalagi ilir-ilir. Rumangsane lagune arek cilik padahal dia pesan yang luar biasa. Apalagi jublak-jublak suweng. Jadi lagu Andaikan Kau Datang ini adalah ketakutan Mas Tony Kuswoyo. Iki uripku gurung karuan apik rek, meneh-meneh nek aku ninggal jasadku terus aku iki ya apa? Jawabku ya apa? Makanya kalimatnya adalah andaikan kau datang kemari, jawaban apa yang kan ku beri. Kon saiki ngono timane meneh-meneh gak iso jawab, meneh-meneh keliru kabeh gak karu-karuan. Ngono ya. Loh, Mas Tony saja punya kesadaran seperti itu, cuman nek diomongkan secara filsafat dalam dan kalimat-kalimat yang sukar, nanti semua akan tidak mau mendengarkan. Jadi justru dibikin gampang-gampang kayak ngono. Mas Yok nanti tolong ditambah, tapi tak ceritani sampean. Sampean pernah tahu Bagus Bersaudara dibui karo Bung Karno? Tahu dibui pirang-pirang bulan? Telung wulan. Dilok-lokno kalau Bung Karno jarene lagune ngak-ngik-ngok gitu mboten. Dianggap niru barat, kon tak kandhani saiki gelem. Tak kandhani. Nyuwun sewu nggih Mas ya, Mas Nomo. Itu acting. Itu tidak beneran. Mereka mau masuk penjara itu supaya seluruh dunia, terutama Malaysia, menyangka Bagus Bersaudara itu sudah persona non gratakan oleh Republik Indonesia. Jadi ketika itu Kalimantan Utara itu jadi perebutan antara Indonesia dengan Malaysia. Sama dengan pada tahun 60-an sebelumnya Irian Jaya itu diperebutkan dan dipertahankan oleh Belanda supaya tidak masuk Indonesia. Nah waktu Bagus Bersaudara itu Kalimantan Utara itu berebut antara Bung Karno sama PM Malaysia sinten waktu itu ya. Perdana Menteri Malaysia siapa Pak? Udah waktu itu ya. Teguh Abdul Rahman. Abdul Razak atau Abdurrahman? Abdurrahman ya? Abdurrahman. Abdurrahman. Jadi gini, Mas Tony itu diajak untuk bikin strategi kon apen-apen dikutuk di Indonesia, tak kunjoro 3 bulan, ojo kondo adikmu, ojo kondo sopo-sopo, ini satu perlindungan intelijen. Nanti kamu melarikan diri ke Malaysia. Setelah itu Malaysia akan percaya bahwa kamu betul-betul sudah diusir oleh Indonesia, maka kamu akan diterima oleh Malaysia. Nah, beliau akan berkiprah di Malaysia menjadi tokoh Malaysia, tapi diam-diam menjadi intel yang menyelidiki segala hal mengenai Malaysia. Menurut ceritanya. Betul, gitu ya. Jadi rencananya Tony dan adik-adiknya itu akan menjadi patriot prajurit rahasia Indonesia di Malaysia, ngono rek ceritane.
Cuman masalahnya sebelum itu terjadi, sebelum beliau lari ke Malaysia, Bung Karno dijatuhkan. Tak cerita ini di roda politik ya. Jadi Irian Jaya yang sekarang Freeport itu sudah direncanakan untuk diambil oleh Amerika sejak tahun 57. Dari Direktur CIA, Badan Intelijen Amerika, sudah punya rencana besar untuk mengambil emas-emas di Papua. Terus presidennya pada waktu itu adalah John F. Kennedy. John F. Kennedy itu pengagumnya Bung Karno, teman dan sahabatnya Bung Karno. John F. Kennedy tidak setuju kalau Irian Jaya diambilin, dirampok oleh Amerika. Karena sudah berjanji sama Bung Karno untuk sama-sama nyengkuyung satu sama lain. Sehingga program intelijen Amerika itu menjadi gagal, maka Kennedy dibunuh pada siang hari di Dallas. Gitu ya. Begitu Kennedy dibunuh, Bung Karno kehilangan teman di Amerika. Dan 4 menit setelah John F. Kennedy dibunuh, wakil presiden yaitu Lyndon B. Johnson dilantik menjadi presiden Amerika yang baru. Waktu itu pelantikannya di atas pesawat, karena di Amerika itu begitu presiden meninggal tidak boleh ada vakum politik, maka secepatnya harus dilantik presiden yang baru. Maka Lyndon B. Johnson dilantik 4 menit sesudah penembakan John F. Kennedy. Begitu Lyndon B. Johnson menjadi presiden, berubahlah semua politik luar negeri Amerika, sehingga keputusan soal Irian Jaya, soal Afrika, soal Vietnam, soal semuanya menjadi seperti yang kita ketahui bersama. Sejak itu Bung Karno tidak lagi berteman dengan Amerika, Bung Karno kemudian berteman dengan Uni Soviet. Nah, karena John F. Kennedy dibunuh, karena akan mempertahankan Irian Jaya, dan Bung Karno juga mempertahankan Irian Jaya, maka Bung Karno dijatuhkan juga pada tahun 1965. Nah, Tony Kuswoyo dan adik-adiknya yang sebenarnya sudah akan berangkat ke Malaysia menjadi gagal karena Bung Karno jatuh. Ngene-ngene iki lek gak sing ngerus ya. Nah, aku takon, nek kon wis dadi penyanyi terkenal kayak Tony Kuswoyo, kayak Kus Plus, Kus Super Saudara, gelem kon dadi patriot, dadi prajurit di luar negeri. Arek saiki gelem tangune iki. Tapi Tony Kuswoyo dan adik-adiknya siap menjadi patriot Republik Indonesia. Mengorbankan karirnya, gelem dibui, gelem dielek-elek di koran kayak Bung Karno iku benci betul sama mereka. Padahal tidak sebenarnya. Dan itu saya sampai hari ini kagum luar biasa kepada Mas Tony, Mas Nomo, Mas Yon sama Mas Yok. Dan itu yang menyebabkan saya minta kepada Pak Fathul Huda, Pak mbok tolong aku nang Tuban kali ini, aku dibarengno di panggung karo Mas Nomo, karo Mas Yon, karo Mas Yok. Nah, akhirnya beliau berdua datang. Mas Yon kebetulan sudah ada acara. Jadi malam hari ini teman-teman sekalian, mudah-mudahan ini adalah liqaun azim, pertemuan agung yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya beliau berdua bukan hanya supaya Anda menghargai Kus Plus dan Pak Kuswoyo, tapi juga supaya Anda semua memiliki kesadaran terhadap leluhur-leluhur kita, pahlawan-pahlawan Tuban, dan sesepuh-sepuh tanah Jawa yang semuanya sebenarnya pintunya adalah Tuban. Ngoten nggih?